Hah? Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita mulai kembali ya. Masih pada pembelajaran Google Workspace for Education ya. Mohon maaf suaranya agak serak. Semoga masih terdengar ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Google Calendar ya, yaitu bagaimana cara kita mengingatkan orang lain dengan Google Calendar. Ya kalau satu orang dua orang masih oke lah ya dengan kita mengetik emailnya. Lalu bagaimana dengan satu grup, misalkan ada 35 orang, ya, apakah kita ngetik satu-satu kan nggak mungkin. Maka caranya dengan membuatkan kontak mereka dimasukkan pada label yang sama. Jadi kontak-kontak yang ada itu digrupkan, ya kan? Sudah mencoba belum untuk paling tidak wali kelas ini sudah mencoba belum untuk anak-anaknya, wali muridnya, sehingga nanti mereka bisa mengingatkan dengan cara seperti itu. Ya, harapannya begitu. Ya. Sehingga enggak japri satu-satu ya, atau mungkin di grup. Nah, di grup itu kadang mereka scroll ya, atau kalau nggak scroll mereka tanya lagi dengan pertanyaan yang sama di atasnya itu loh ya. Jadi mereka nggak mau baca apa yang di atas, tanya lagi yang sama seperti pertanyaan di atas, padahal yang di atas sudah dijawab kalau dia mau baca satu persatu ya, seperti itu ya. Seandainya mereka nggak scroll, nah, mereka nggak usah tanya ada pertanyaan itu kembali. Ketika ataupun mereka harus bisa memahami maksud dari tulisan tersebut. Nah, ya. Nah ini yang kebanyakan terjadi. Makanya perlu mengingatkannya pakai itu. Ya, kita sekarang memulai dengan Google Doc ya. Jadi di pertemuan ini kita akan belajar tentang Google Doc atau Google Dokumen. Google Dokumen ini persis seperti kalau kita punya Office, yaitu Microsoft Word ya, seperti Microsoft Word. Bedanya saja kalau Word itu kita di laptop offline, tapi kalau Google Doc ya, kalau Google Doc itu online. Kita bisa kerjakan dimanapun, di handphone maupun di tablet maupun di uh, laptop ataupun komputer. Ya, saya sekarang screen dulu. Ya, di sini yang akan saya gunakan adalah Google Workspace dari akun belajar.id ya, milik saya. Tapi nanti kita coba bandingkan juga di Google pribadi milik saya juga. Sehingga kita bisa membandingkan apa sih perbedaannya nanti, kenapa kalau kita harus pakai belajar.id gitu ya. Nah, Satenika sudah pernah berhasil belum kemarin ketika daftar akun belajar.id? Ya, nanti bisa dicoba lagi. Oke. Di sini ada beberapa hal nanti yang akan kita pelajari. Oke. Yang pertama adalah mengenai tampilan Google Dokumen. Ya, seperti ini ya tampilan Google Dokumen ini. Di sini kita bisa mengetikkan judulnya ya. Misalnya
Ini, foldernya ini. Oke. Kalau kita buka di Google Dokumen, ya Bapak Ibu, jika kita buka di Google Dokumen, tampilannya adalah seperti ini, ya. Tampilannya. Dia tidak bisa menampilkan per folder. Ya. Hanya bisa mencari saja di folder. Memang begitu tampilannya. Sehingga nggak seperti kalau kita klik apa namanya, galeri gitu kan, ada, kita bisa klik folder-foldernya, atau di drive itu kan ada folder-foldernya masing-masing. Tapi kalau kita buka langsung Google Dokumen, nggak ada, nggak muncul. Ini kesimpan di mana? Ya di luar dari Google Drive. Ya, saya buka Google Drive-nya. Dia munculnya di atas ini, ya. Terus tidak masuk di folder-folder yang sudah saya buat, ya. Dan tidak muncul, tidak masuk di folder-folder yang sudah saya buat. Dia muncul di bagian bawah sini nanti, bagian sini. Nah ini di bagian M ini kan, menulis barang SDA Nida Support. Kan kita harus mencarinya ke bawah, ya. Kalau kita cari di Google Drive, atau kalau Google Dokumen, ya kita harus cari satu-satu. Atau mungkin bisa lewat sini, ya, namanya. Kita tahu namanya. Terkadang kita kan lupa, dulu tak kasih judul apa kan, begitu. Maka cara yang lebih mudah, kita bisa menyimpannya, dimasukkan di Google Drive. Kita nggak usah apa dari tulisan yang ada di sini, ya. Ini nggak usah kita copy atau kita cut, masukkan ke drive, nggak perlu. Kita cukup yang ada dari sini, ya. Di sini ada gambar pindahkan, ya. Maka kita klik pindahkan. Di sini ada drive sesuai dengan drive yang kita miliki. Misalkan saya masukkan di sini, SMKN 2. Oke, di file mana yang akan kita masukkan di sini? Oke lah, di luar ini, maka kita bisa langsung pindahkan ke sini, ya. Terus pindahkan. Sehingga kita nggak perlu membuka beberapa folder nantinya, ya. Enak, mudahnya kalau kita pakai Google Dokumen itu begitu. Sehingga kita bisa langsung menyimpan, memindahkan dari sini. Nggak usah kita buka folder ini, di copy paste gitu, nggak perlu. Dan ini nanti kita refresh dulu. Apa ada tombol refresh? Nggak ada. Saya sedang aplikasinya sedang tidak bagus koneksinya. Tunggu dulu ya. Sabar. Nah, ketika tadi sudah saya masukkan tadi kan ke SMKN 2 Kediri kan? Masih login. Kita cari bagian bawah. Tadi kan ada di bagian tulisan M, ya. Nah, sudah tidak ada di sini kan, menulis bareng, ya kan, nggak ada. Tapi kita coba lihat di bagian sini. Tadi kan saya pindahkan di SMKN 2. Nah, maka dia muncul di sini. Nah, inilah kita bisa hemat beberapa waktu, menghemat tadi
waktu-waktu tadi agar tidak membuka terlalu banyak folder, tidak terlalu membuka beberapa explorer gitu ya, kalau misalkan di file explorer gitu. Nah, ini mudahnya, kemudahan yang diberikan oleh Google. Nah, ini yang pertama yang akan kita pelajari di situ ya. Sudah ya untuk yang ini. Lalu langkah yang kedua atau cara yang kedua yang akan kita pelajari di sini, kita di bagian ini mengatur halaman ya. Bagaimana cara kita mengatur halaman? Kita di file ya. Terus penataan halaman ini. Nah, di sini kita bisa memilih portrait ataukah landscape begitu. Akan kita juga bisa menerapkan warna halaman, mau warna halamannya apa, merah, biru, kuning, hijau begitu kan, di langit yang biru misalkan ya. Nah, ini bisa. Nah, kita pakai abu-abu begitu ya. Kita klik OK. Ya, ini jadi abu-abu ya. Di apa namanya? Word saya belum menemukan caranya mengganti warna halaman itu ya. Bahkan bisa kita juga menulis tanpa nomor halaman sehingga kelihatan seperti tanpa ada pemisah ya. Kita coba ya untuk yang ini. Saya sudah menulis beberapa kan memang untuk pembelajaran ke anak-anak. Ini saya menulis, saya mengetik ulang dari buku gitu ya. Ini kan 2 halaman. Kan kelihatan pemisahnya ini kan antara ini dan ini, ya kan? Nah, kan ada pemisahnya ini antara ini dan ini. Lalu kita biar tidak ada pemisah, file penataan halaman tadi. Nah, ini yang tanpa nomor halaman. Kita klik OK. Nah, maka ini seperti kita membaca di buku ya, buku e-book ya, seperti di e-book tanpa ada pemisah. Kalau kita kembalikan lagi ya dia kembali kan. Nah, kembali seperti ini. Nah, itu ya. Kita juga bisa misalkan ukuran kertasnya kita ganti. Nah, ini mereka sudah ada B4, A5, A4, A3 folio. Nah, ini ada semua ya. Bahkan juga bisa mengatur margin kiri, kanan, atas, bawah seperti pack setup-nya di Word persis ya. Begitu. Oke. Ini trik yang kedua ya. Kita mau memberikan back setup ya. Saya ganti lagi ke putih ya. Saya kembali lagi ke putih. Cara yang ketiga, kita menambahkan font ya, menambahkan font sini. Nah, font yang ada ini sudah seperti ini dari Google dokumennya ya, hanya sedikit. Kita bisa menambahkan di sini ya, add font lainnya ya, font lainnya di sini. Kita mau cari yang apa? Nah, ini font yang sudah kita tambahkan ada di sebelah kanan ini ya.
font yang telah kita tambahkan dari font yang normalnya adalah ada di sebelah kanan. Kita juga bisa menghapusnya nanti jika memang sudah tidak digunakan. Ya, misalkan saya kasih ke Roboto, ya, kita tambahkan di sini. Ya, lalu kita klik OK. Maka di sini nanti akan muncul Roboto. Nah ini Roboto akan muncul. Ya, begitu. Nah, ini tips yang ketiga. Ya. Oke. Terus tips yang keempat, ya, kita bisa mengetik tanpa kita harus menekan keyboard. Gimana caranya? Kita berbicara voice to text, ya. Di bagian ini alat, ya. Di bagian alat, di sini ada dikte atau shortcutnya Ctrl Shift S bisa, ya. Ctrl Shift S. Nah ini kita bisa langsung berbicara. Oh sorry, kita bisa langsung mengetik tanpa harus menekan keyboard. Tentu ini lebih memudahkan dan menyingkat waktu, sehingga kita tinggal edit yang kurang pas di teksnya. Ya, gitu. Nah ini kan kita bisa langsung ketik. Jadi kalau kita buka ya, lagi ya, di bagian alat, dikte. Nah, kita pilih di sini bahasanya. Nah, ini bahasanya sangat banyak sekali. Apa yang akan kita mau ya? Ini bahasa Jawa misalkan ini ya. Apa ya misalnya ya? Bentar. Sedaya kemawon. Oh ya, ya seperti itu ya. Monggo bibar niki podo dahar. Ya, seperti itu. Ya, ini bahasa Jawanya itu. Enak kan? Nah, Ustadz Abdul Aswad misalkan yang mau menulis kitabnya yang dari bahasa Indonesia mau terjemahkan ke bahasa Jawa, ya. Ini bisa pakai ini, ya. Kita bisa menghemat, nggak harus kita tangannya kita nulis, nggak harus tangan kita ngetik. Ya. Pakai bahasa Jawa ini bisa kan? Bisa. Gitu. Bahasa Sunda ada nggak bahasa Sunda? Oh ada. Ada, Bu. Ya, tenang. Bagi Bapak Ibu yang ada di Subang masih bisa mengetik tanpa harus menulisnya di keyboard, tanpa harus menekan keyboard dengan menggunakan ini bahasa Sunda, tuh kan? Kurang apa coba ya dari Google ini ya? Silakan bisa dicoba. Ya. Setelah itu kita bisa menerjemahkan dokumennya. Ini misalkan mau kita terjemahkan ya. Alat terjemahkan dokumen. Ya. Pilih bahasa apa yang mau kita terjemahkan ya, ke bahasa apa? Ya. Ke bahasa Arab misalkan tuh. Ya. Terjemahkan. Dia masuk ke dokumen lain. Dia masuk ke dokumen lain. Nah, tuh. Bisa baca nggak, Zat? Bener nggak ini kaidahnya? Ya gitu kan. Bisa koreksi. Tuh kan. Mudahnya kan itu. Ya. Mudahnya seperti ini. Jadi nanti di dokumen akan muncul dokumen ini salinan terjemahan menulis barang SDA NIDA. Ini tetap tidak hilang. Yang bagian ini tetap tidak hilang. Ya. Ya seperti itu. Ini artinya ayo semua setelah acara ini kita makan begitu ya. Ini bahasa Jawa ya. Nanti tanya Ustadz Andika ya, artinya dari di sini ya. Nanti silakan terjemahkan dengan bahasa Sunda ya, monggo ya. Terjemahkan dengan bahasa Sunda. Ya,
Seperti itu. Kita juga bisa menggantinya dengan bahasa yang lain ya tadi. Ya, mau yang kita mau terjemahkan pakai apa gitu loh. Sehingga kalau kita nanti mau berbicara dengan orang luar negeri, menulis surat dengan orang luar negeri, ya kita nggak usah takut bingung artinya. Sudah pakai aja terjemah dokumen, Google dokumen begitu. Ya. Apakah nanti akan sama kaidahnya ya? Tinggal kita nulis bahasa Indonesia benar atau tidak begitu nanti. Ya. Ya, ini. Terus yang selanjutnya ini nggak akan kita bahas ya, ini zoom, ini sama, ini teksnya normal, gaya teksnya ya, ini font, ini ukuran font, ini bold, italic, underline, ini sama ya, ini juga nggak ada yang beda, di bagian sini hampir sama semua ya, nggak perlu kita eh, jelaskan karena hampir sama dengan Word ya, biar tidak memakan banyak waktu. Terus kemudian yang selanjutnya, yang keberapa tuh? Keenam mungkin ya. Kemudian yang keenam, dia auto saving ya. Ini terakhir diedit kapan? 4 menit yang lalu ya. Sehingga kita bisa tahu, oh ini versi terbaru, ini versi lama dari ini, dari sini. Dan dia auto saving ya. Sehingga kalau kita langsung close, nggak perlu bingung Ctrl S. Ya. Banyakan kita kalau misalkan dulu kita SMA, terus ada pembelajaran di lab, ngetik di Word begitu, kita mesti dibilang sama gurunya, jangan lupa di save ya anak-anak, takutnya nanti pas uh, mati listrik ya, sehingga ataupun pas komputernya error, kemudian lupa baterainya habis ketika di laptop ya, sehingga akhirnya kita sudah ngetik capek-capek ternyata nggak tersavekan juga gelo gitu kan. Nah, maka caranya menggunakan Google Dokumen ya gitu. Nah, ini kemudahan yang diberikan Google kepada kita. Yang ke berapa ini? Ke-7 mungkin ya. Saya nggak nyadar dari berapa tadi ya. Silakan kalau sendiri ya, tadi sudah berapa? Menyisipkan gambar ya, menyisipkan gambar sama sih menyisipkan gambar. Ya memang kita sudah biasa menyisipkan gambar ya. Di sini sisipkan, nah gambar. Nah, kemudahan dari Google ya, kita tidak hanya menyisipkan gambar dari upload yang ada di komputer kita atau di HP kita ya. Kita bisa langsung ngambil gambar dari internet. Kan biasanya kita kalau ngambar dari internet kan kita save dulu di komputer kita kan. Nah, ini nggak perlu di Google Dokumen. Ya. Kita langsung cari di sini ya. Upin misalkan ya. Upin misalkan ya. Ya. Kalau di sini gitu. Nah, ya ada yang Upin plus ini. Ya lah, cari yang lain juga. Ini ya, ini yang pertama ya ini ya. Sapi gitu aja, sapi gitu ya. Sapi. Nah, tuh. Langsung kita banyak nih, muncul sapi. Ini kan. Kita klik di sini. Nah, sisipkan. Nah, ini, kemudian ini ya, kemudiannya ini. Bila kita nggak usah nyimpan dulu di komputer ya, kita langsung aja di bagian situ. Ya. Kita juga bisa mengeditnya di sini ya. Apa kemas teksnya? Apakah di belakang teks ya? Ini seperti layout ya. Apakah pisahkan teks? Nah, ini seperti. Kita juga bisa kecilkan, ini sama, mengecilkan sama. Tidak ada bedanya. Karena memang sedang bermasalah ini internetnya.
Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ini ya. Tadi pokoknya ini cara memasukkan gambar. Bahkan gambar itu juga bisa masukkan dari drive yang kita punya atau dari Google Foto yang kita miliki atau dari kamera kita ya, atau dari kamera kita ya. Nah ini saya misalkan misalkan Bapak Ibu yang suka eksis nih ya, foto aja bread gitu ya, disipkan. Nah tuh ini kemudahannya di Google ini ya, ya seperti itu. Juga nggak perlu dari HP foto dulu terus masukkan ke komputer, nggak perlu ya. Ini kemudahannya. Oke. Terus kemudahan yang ke berapa? 8 atau 9 ya. Oke. Yaitu kita bisa berkolaborasi di dalam menulis ini ya. Misalkan nanti Ustadz Andika mau nih nyoba nih bikin buku tentang peraturan SDI Anida Subang ya. Tentu Ustadz Andika nggak bisa nih kalau nulis sendiri ya. Kita butuh partner yang bisa memberikan masukan bagaimana peraturan-peraturan di SDI Anida Subang ya. Kedepannya agar lebih baik misalkan ya. Nah, ini nggak usah kalau di Word kan saya ngetik, saya sampai satu halaman, nanti halaman berikutnya Pak Sani ya misalkan ya. Saya masukkan flash disk, tak kasihkan ke Pak Sani. Sudah bukan zamannya seperti itu lagi. Ya. Saya cukup di sini, bagian dibagikan. Ya. Silakan ya, yang di sebelahnya ada laptop, ini saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Nanti silakan menulis bareng di sini. Terus apapun yang Bapak Ibu tulis ya. Nah, di sini. Ya. Saya membagikan ke sini. Ketika saya bagikan ke beberapa orang ini, ya, saya bisa memilih mereka apakah sebagai pelihat, berarti Bapak Ibu bisa melihat naskah saya, tapi nggak bisa ngedit, gitu loh. Atau pengomentar, misal saya mahasiswa, Ustadz Andika dosen saya, ya. Saya sudah nulis skripsi di sini, sebelum saya print, bagus dicetak memang jadi sebuah skripsi, saya bagikan ke Ustadz Andika sebagai dosen saya, dan beliau saya jadikan sebagai pengomentar. Sehingga nanti bisa mengomentari naskah saya. Dot, ini biru. Kata-katamu harusnya tolong cari diksi yang lebih bagus daripada ini. Ya, seperti itu. Sehingga nanti saya bisa langsung edit. Nah, kalau editor, ya Bapak Ibu bisa menulis di sini bareng-bareng dengan saya. Oke ya, saya klik editor. Ya. Ini saya ganti dulu ya sebelum saya tambahkan orang. Akses umumnya saya ganti karena kalau belajar.id kalau begini maka yang bisa melihat adalah yang punya akun belajar.id. Tapi kalau saya klik di sini siapa saja yang punya link maka semuanya nanti bisa ya. Saya tambahkan SDI Anida di sini ya. Saya kirim. Nah, ini alamat yang dimulai dengan Komarul ini tidak dapat kenapa? Tidak dapat dipahami, mungkin keliru menulis emailnya ya. Benar ya, Komariatul Latifah harusnya bukan dot ya, harusnya @gmail.com ya. Nah, ini maka ya nggak bisa. Oke, saya close saja ya. Berarti ini tadi ya. Pertandingan ada. Oh, ada pertandingan. Oke. Saya kirim. Ya. Nah, ini. Aisyah Dwi Ratu Putri dan 9 orang lainnya berada di luar Kementerian Pendidikan yang memiliki item ini. Apakah Anda masih mau berbagi? Ya tetap bagikan. Ya. Silakan Bapak Ibu yang sampingnya ada laptopnya,
silakan membuka Google Dokumen, ya. Atau mungkin di HP-nya silakan beralih ke jendela dokumen, ke Google Dokumen. Silakan saya tunggu. Mungkin 2-3 orang atau semuanya boleh berpartisipasi, silakan. Ini untuk menunjukkan kemudahan yang Google Dokumen berikan. Silakan. Tuh, muncul kan di bagian sini? Siapa yang online pada saat saya juga online? Oh, ternyata Bu Lena Nur Hasanah. Silakan Bu Lena menulis apa yang mau ditulis. Oke, Bu Lena. Ini siapa lagi nih? Oh, ini Bu Aisyah. Silakan Bu menulis, Bu. Apalagi ini? Bu Leni. Silakan menulis. Oke. Jadi kalau pas saya online, yang lainnya juga online, yang lainnya akan terlihat di bagian atas ini. Berapa sih yang akan online? Begitu. Ya. Mereka bisa langsung mengeditnya satu persatu. Ya. Oke, ini ya. Ini sudah dan ini akan terlihat terakhir diedit beberapa detik lalu oleh siapa? Oleh Aisyah Dwi Ratu. Begitu. Sehingga misalkan Bapak Ibu mau bikin kerja kelompok ke anak-anak, ya mungkin yang mengajar SMP nanti atau SMA ya, memberikan tugas di Google Dokumen. Mereka harus kelompokan 5 orang, ya. Ternyata kan dulu kendalanya kalau 5 orang gurunya yang milih, Bu rumah kita jauh-jauh, Pak rumah kita nggak berdekatan, ini gimana kalau kita mau kelompokan? Berarti harus ke salah satu rumah dong. Ya. Inilah kemudian jika kita menggunakan online, mereka bisa mengedit di rumahnya masing-masing. Seperti ini kan, nah, saya nggak perlu ketemu Bapak Ibu di rumahnya masing-masing kan, kita tinggal tetap di depan laptopnya masing-masing, tetap sama-sama bisa mengedit di sini. Ya. Sehingga nanti ketika dikumpulkan, ya, kita bisa tahu siapa yang cuma titip nama, gitu ya, siapa yang cuma ikut nama kelompok begitu. Ini Pak Sani nggak ngerjakan. Loh sudah Pak Ustadz saya sudah ngerjakan kok gitu. Loh buktinya mana gitu, dilihat kita dari versi ini ya, dilihat dari versi ini ya. Memang kelihatan ketika kita nulis di sini kan nggak ada apa namanya fontnya kan sama-sama hitam semua kan. Tapi nanti ketika saya klik bagian versi ini ya, saya buka history versi ya. Nah, ini akan muncul ini di sebelah kanan. Oh, ini yang warna biru laut, ini yang nulis Dodi nih. Yang warna ungu, bismillah alhamdulillah jazakallahu khairan, ini yang nulis Bu Lena nih. Ini yang bagian oranye yang nulis oh Bu Aisyah nih. Sehingga tahu nama-nama siapa yang menulis gitu. Ya. Oh, ini yang bagian merah dan seterusnya. Oh, ini Pak Sani nih. Ini Reva Sofiatul nih. Nah, ini kelihatan sehingga ketika kita ngomong ya, saya sudah ngerjakan, saya belum. Mana buktinya ini loh, nggak ada. Fonmu loh, tulisanmu ini nggak ada ini. Mana? Yang mana? Yang warna mana? Gitu. Nah, ini kelihatan. Ya, ini jejak digitalnya seperti itu. Ya, ya begitu. Ini namanya berbagi praktek baik ya kalau di anu itu kan. Bagaimana dia mereka berbagi. Ya, seperti itu. Selain buka history versi dari sini, juga kita bisa melihat versi dari sini, ya, history versi, ya, sama.
sama, nanti sebelah kanan muncul sama, ya. Nih kan, sudah. Nah kan, gitu. Nah, total 11 kali edit ya. Sudah 11 kali edit. Nah, ini Ustadz Andika nanti bisa nih bikin peraturan SDN Negeri Subang untuk guru dan murid ya, untuk karyawan dan siswanya. Maka kan butuh pemikiran masukan-masukan dari orang lain. Nah, daripada nulis satu-satu, dipindah flash disk, pindah flash satu ya. Tulis aja di sini bareng-bareng. Ustadz sudah nulis ini judulnya peraturan SD Anida Subang untuk guru dan karyawan. Oke, nulis bareng di sini. Nanti diedit mana yang sekiranya bahasanya kurang bagus atau memang oh ini nggak cocok nih diterapkan di sekolah kita nih, begitu ya. Bahkan ya kita bisa chattingan antara satu orang dan orang yang lain di bagian yang sini nanti ya. Di bagian sini chattingan nanti ya. Nah, mana? Chattingannya mana ya? Nah ini kita juga bisa melihat siapa yang sudah melihat kita. Oh ini sudah melihat. Ya. Nah, nih Ustadz Andika belum nulis nih ya. Mana? Kamu kan dari kelompok saya, kok nggak pernah lihat dokumennya sih? Sudah, saya sudah lihat. Bisa dilihat dari viewernya ini. Oh, ini belum lihat loh. Ya, ini terakhir dilihat dalam 1 jam yang lalu. Nah, ini kan. Sehingga ketika misalkan beliau nggak nulis, ya kita centang di sini, kita kirimkan email beliau. Ya, ini kita ingatkan lagi. Tes begitu ya. Kita ingatkan. Tren pelihat juga bisa kita lihat. Ya. Oh, paling banyak ini melihat ya, yang melihat 6 pada tanggal 17 November. Ya. Gitu. Nah, mudah kan? Ini kemudahannya. Ya. Nah, tuh bisa tuh apa sih? Menulis istifadah, ya, kajian, ya. Nah, misalkan tadi Pak Beni menghapus ya, Pak Beni ini menghapus tulisannya. Oke, kita bisa lihat dari versinya yang kemarin ini, kemarin apa yang ditulis sama beliau ya. Ya. Ini bisa dilihat dari sini. Ya. Versi yang sebelumnya, gitu. Nanti bisa dilihat. Nah, ini versi saya kan, ini versi saya tok tadi, dan ini versinya bareng-bareng. Ya, versinya bareng-bareng. Ini bisa dilihat. Ya. Misalkan besok Bapak Ibu mau nulis di sini, ya ini akan muncul 18 November. Nah, begitu. Ya. Nah, bisa tuh Pak ya. Kita menulis di sini kan. Bahkan kita bisa Google Meet-an bareng di sini nulisnya. Gimana dong gini-gini kan? Nah, Google Meet-an di sini bareng-bareng. Ketika saya klik ini dan Bapak Ibu join di sini, bisa Google Meet-an bareng di sini. Begitu. Ya, ini kemudahannya. Ya, ini kemudahan jika kita bisa menulis bareng-bareng di situ ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah punya buku belum? Ya, artinya menulis menjadi sebuah buku. Ya. Jika belum, wadah di Google Dokumen ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menulis bareng-bareng. Namanya antologi ya. Nah, misalkan Bapak Ibu mau antologi cerpen apa begitu kan. Di sini judulnya ganti ya. Misalnya kisah mengajar generasi Z. Nah, Pak Sani nulis susahnya ini, suka dukanya ini begitu. Nanti Bu Lena nulis sukanya ini, dukanya ini. Ustadz Andika nulis sukanya ini, dukanya ini. Dikumpulkan jadi satu buku, dicetak. Jadilah dia buku antologi. Begitu. Ya. Mau belajar menulis, ya silahkan nanti
saya ajari juga. Promosi. Ya, begitu ya. Saya sudah pernah mengajari di e-guru tentang bagaimana para guru menanam aksara, artinya mau menulis menjadi sebuah sebuah buku dicetak, diterbitkan per ISBN begitu ya. Untuk guru-guru mungkin suka ya karena bisa menjadikan untuk guru-guru PNS jadi nilai plus ya, ada angka kreditnya gitu. Ya. Ya, ini kemudian yang entah keberapa tadi yang saya tulis ya, yang saya bicarakan. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika kita mau menyimpan, mendownload, kita bisa mendownload di berbagai versi. Mau jadi Word, mau jadi ODT, mau jadi PDF, atau mau langsung kita publikasikan menjadi HTML atau EPUB. Ini bisa. Ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kita langsung bisa mengirim tulisan kita ini di file attachment. Ya. Kirim file melalui email. Ya. Misalkan ini. Nah, kita bisa langsung ke siapa ini? Ke SDA Nida Subang. Ya. Kita bisa langsung kirim. Dan mau jadi apa? Ya, buat PDF atau yang apa? Ya. Karena saya kirim PDF itu PDF. Ya. Saya kirim di sini. Silakan nanti dibuka di emailnya masing-masing. Apakah muncul tulisan kita ini berbentuk PDF di emailnya Bapak Ibu? Ya. Nah, ini kemudahannya ya. Tidak apa-apa Bu, bisa pakai aplikasi di smartphone-nya bisa. Ya. Bahkan saya bisa ngetak Bapak Ibu di sini. Ya. Misalnya nih. Nah, ini bisa ngetak Bapak Ibu di sini. Misalnya, ternyata Ustaz Andika ternyata nggak buka dokumennya sama sekali, titip nama dok, udah tulis stuck di sini. Ya. Ya. Ini kemudahannya. Ya. Jadi di app ini muncul macam-macam ya. Gitu. Nah ini mudahnya ya. Kemudahan yang diberikan oleh Oke. Ya. Ya, oke. Setelah itu, nah kalau di akun belajar kita buka add-on itu sudah banyak add-on yang sudah diinstal oleh akun belajar.id. Ini belum saya coba satu persatu add-on ini untuk apa belum ya. Sehingga ini sangat banyak sebenarnya kalau kita mau pulas lagi ya. Kalau di akun ini ya, di akun yang biasa ini add-onnya belum muncul ya, add-onnya itu belum muncul. Nah, ini add-onnya belum muncul sehingga kita harus download masing sendiri di sini ya. Didapatkan add-on. Ini kalau kita pakai akun apa namanya, akun biasa. Nah, di akun biasa ini misalkan kita mau pakai voice tadi ya untuk nulis, kok nggak muncul di sini, kita ganti bahasanya di sini ya, ganti ke bahasa Inggris dulu bisa muncul ya. Nah sini Inggris yang mana yang mau kita pakai? Inggrisnya United States, tapi kayaknya terjadi error deh. Nah terjadi error, coba lagi. Nggak tahu kenapa kok seperti itu ya. Ya seperti itu. Ini kemudahan-kemudahannya ya.
Nah, bisa nih menulis administrasi bersama. Wah, ini kayaknya bagian kurikulum nih ya. Nah, apa yang tadi yang nulis ya? Oh, ini Pak Beni. Nah, ini bisa seperti ini. Oke, itu ya. Ini kemudahannya ya. Terus bagaimana kita mau menyisipkan video? Kita mau menyisipkan video. Ini kan nggak ada nih video nih, ya. Nggak ada video kan? Adanya gambar-gambar. Apa sih bedanya gambar ini dengan gambar itu? Ya. Kalau gambar ini kita sudah jelas seperti tadi. Kalau gambar ini di sini harus tak meminta tambahan di Google Slide, ya. Di Google Slide. Di Google Slide-nya mungkin pertemuan berikutnya ya. Ini sudah di Google dokumen. Ini. Nah, ini kan sudah menyisipkan video di sini kan. Nah, ini saya copy, saya masukkan di sini. Nah, buat di bagian gambar terus baru. Nah, dia munculnya nanti di drawing kosong ini kita paste. Aduh, lama banget. Ya. Nah, kita geser bisa. Ya. Kita bisa menontonnya di sini. Nah, nah, jadi kita simpan dan tutup ya. Dan ini muncul di bagian sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudahannya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, ya, sudah banyak, sudah berapa kemudahan nih yang kita pakai ini di Google Dokumen ini, ya. Kita bisa mencari sumber dari Wikipedia atau yang apa begitu kan, citasinya memberikan footnote ya dari tulisan dari internet jika kita menulisnya di internet. Di sini di bagian explore ya kita nulis nih tentang apa ya, misalnya coach Remo, bisa nggak ini coach Remo? Ini motivator misalkan, siapakah beliau? Nah, ini Rene Soehardono ya. Nah, ini kan kita bisa menambahkan ini. Kita copy, kita dari sini. Nah, seperti itu. Dia adalah author, public speaker. Ya. Ini ambilnya di mana? Kita nggak usah bingung nyarinya. Kita langsung klik di sini. Kutip sebagai catatan kaki. Ya. Nah, ketika kutip sebagai catatan kaki ini kan ada satu. Bagian bawahnya adalah langsung. Nah, ini. Rene Soehardono di sini LinkedIn. Kita mengesahnya pada 17 November 2022. Ini memudahkan banget. Kita nggak usah nulis satu-satu. Kita kemarin ngambil di mana ya? Cari di mana ya? Ini pakai itu tadi. Ya, gitu. Ini kemudahan yang Google berikan. Google Dokumen berikan. Enak nggak tuh? Ya. Ya, ini ya. Seperti ini Bapak Ibu ya.
mungkin ini dulu yang kita berikan ya. Ada footer, nanti ada chip pintar, itu apa nanti bisa ya di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Oke. Oh, coba bahasa Arab Mas. Oke, kita coba ya. Nomor 7 membuat ada terus yang mana tuh? Saya lupa yang nomor 7 yang mana, Bu. Ya. Oh, bikin judul begini. Oke, bisa tuh. Bisa, Bu. Oh, bahasa Arab, Bu. Oke, kita coba ya bahasa Arab ya. Tulis bahasa Arabnya maksudnya ya, Ustaz ya. Di sini ya. Alhamdulillah. Ini kan bisa nih pakai bahasa Arab ya. Ini bahasa Arab bisa besarkan, ganti fontnya. Kalau bahasa Arab ini yang sering Ustadz Yusron pakai ya. Bentar, saya lihatkan dulu Ustaz. Hmm? Nah ini yang ditulis oleh Ustadz Yusron nih. Ya. Nih, beliau nulis Arbaun Najawiyah fi al-Hadis Khairiyah ya. Nah ini beliau nulis di Google Dokumen. Jadi waktu itu beliau saya belikan tab Apple ya. Saya beli di Ustadz Handika rahimahullah. Saya berikan ke Ustadz Yusron untuk beliau nulis bahasa Arab dan dikaji ya. Kebetulan waktu itu COVID, jadi beliau bisa produktif membuat kitab-kitab kecil, kitab ya ini. Dan tabnya itu saya masukkan akun saya, sehingga ketika beliau nulis, beliau nggak bingung memindahkan, mengirimkan ke email. Udahlah saya bisa langsung melihat di dokumen saya. Sudah ini hanya saya, kalau beliau sudah selesai ya saya download jadi PDF, saya cetak, atau mungkin saya download dari Word, saya layout lagi, terus dicetak. Ini seperti itu kemudahannya, ya. Begitu Ustadz, ya. Nah, Ustadz Andika mau tulis, ya, mau dicetak, itu bisa tuh, ya. Silakan. Begitu. Atau mungkin di sini yang suami istri siapa yang sekolah satu sekolah, ya. Bapak Ibu bisa mencontoh, ya, bisa mencontoh Ustadz Abu Ihsan Al-Madani dan Ummu Ihsan. Nah, tuh. Nulis bareng kan beliau. Nah, bisa pakai Google Dokumen ini bareng-bareng. Ya. Misalkan Ustadz Andika nulis di laptop, di kantor. Istrinya nulis di rumah, di HP. Ya, tetap bisa. Bareng-bareng kolaborasi. Ini kemudahan yang Google Dokumen berikan. Ya. Hemat berapa waktu kita untuk menulis tadi. Ya. Masya Allah ya. Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, tuh, ayo pada nulis yuk. Nah, ayo Sat. Mau jadi buku antologi mau ke Sat. Dia mengajari Sat. Promosi lagi. Nah, sampai seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan.
gasken gitu ya, kata anak-anak muda ya, gasken gitu ya. Menu tabulasi ada. Di bagian kan tabulasi itu nomor ya, penomoran gitu ya, nomor terus cek poin gitu ya, poin gitu kan, ada insya Allah ada Bu. Nah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mungkin ya. XLS, oh XLS berarti Excel itu ya, berarti Google Sheet ya, Google Sheet itu berarti nggak bisa dia, oh bisa Pak, diakses offline bisa, caranya nanti di bagian Google Drive kalau nggak salah, Google Drive, terus nanti kita klik pilihan offline gitu, bisa dilihat secara offline, tapi nggak bisa kita ngedit nulis di situ ya. Atau kita bisa bisa kita nulis di itu di 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 dokumen secara offline ya, tapi nanti ketika online dia otomatis ngupdate gitu loh, masuk otomatis masuk, bisa Pak, bisa Pak Tani ya gitu ya, gitu bisa. Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya, monggo. Coba tuh nulis tuh, belum ada kan, belum punya karya kan, nah, nulis tuh. Kenapa kita harus nulis ya, karena itu kehidupan kedua kita ya kan. Mungkin orangnya sudah meninggal tapi namanya masih disebut, siapa, Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, Syekh Albani, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, mau siapa lagi, Imam Syafi'i, Syarhus Sunnah Imam Ahmad bin Hambal, Syarhus Sunnah lil Muzani, Usul Sunnah Imam Ahmad ya, Syarhus Sunnah Muzani ya, banyak sekali ya. Al Ibanah punyanya siapa itu? Lupa ya, banyak itu kan disebut namanya, orangnya sudah nggak ada. Nah ini makanya kita harus menulis satu. Silakan yang mau bertanya, monggo. Ya, belum ada yang menulis secara khusus ya. Memang kalau misalkan satu orang harus menulis secara khusus menjadi beberapa halaman yang banyak, itu butuh waktu memang, butuh referensi ya, begitu. Tapi kalau menulisnya bareng-bareng ya, satu guru misalkan 2 halaman saja, ada 30, sudah 60 halaman jadi satu buku tuh ya. Nah, ini bisa nih, percaya pada bisa nulis yang ringan-ringan ya. Contoh aja nulis ya. Misalkan para istri ini kan nulis tentang jemuran ya, begitu. Di antara kebahagiaan ibu-ibu itu jika jemurannya bisa kering pada saat yang sama ketika kita menyuci, begitu kan. Itu nulis nanti dikembangkan lagi itu ya, ya kembangkan. Ya, itu kebahagiaan loh, misalkan hujan hari ini, hujan mau mau mepe kan, mau jemur kan, aduh kok hujannya, nanti jangan-jangan kalau kita tinggal hujannya tambah deras ya kan, ini kan ya nggak enak kan gitu. Tapi kalau ternyata mentarinya bersinar terang, kita jemur, terus akhirnya siang jam 12 kering, itu kan kebahagiaan sendiri. Ada salin untuk, ada ganti untuk saya, untuk anak-anak, untuk suami, begitu ya. Ya gitu. Nah, satu WhatsApp itu bisa tuh dijadikan buku nanti ya. Nah, Bapak Ibu pernah melihat nggak di Gramedia? Mereka menulis ternyata dari mana? Dari posting di Twitter yang setiap hari. Ya, one day one post di Twitter, dikumpulkan sama dia jadi tulisan. Nah, tulisannya bisa dari satu bahan yang sama, atau dari tema yang sama, atau dari beberapa tema, begitu. Nah, tuh aku dulu pernah nulis kumpulan satu segel, boleh. Nah, begitu. Kan para ustadz kan sering kan nulis kan, misal nih Ustadz Wira Bahrun kadang tentang sejarah, ya. Ustadz Yani terkadang tentang bacaan Al-Quran, atau mungkin tentang pernikahan. Nah itu bisa
copy itu jejak digitalnya itu. Ya. Atau web-webnya Ustadz Arifatul Ulum yang sudah banyak sekali itu dikumpulkan bisa, ya. Jadi cerpen atau bukan cerpen sih ya, apa namanya, Bunga Rampai Arifatul Ulum, nah, itu tulisannya banyak sekali. Permasalahan tentang ini, permasalahan tentang ini, permasalahan tentang ini. Kan nggak kerasa kita menulis sehari satu halaman, lama-lama menjadi banyak tadi halamannya. Coba Ustadz yang sering nulis di Al-Furqan, di Mawadah, ya begitu. Ya tuh, padahal mudah, tapi kalau sulit mulai ya. Jadi coba begitu ya. Kapan-kapan kita belajar menulis bersama ya, begitu. Banyak kok emak-emak produktif menulis bersama dari rumah. Guru-guru pun juga bisa ya. Bahkan banyak sekali ya. Nah, tuh Ustadz Ali sampai ribuan halaman. Ustadz Ali Ahmad ya. Masya Allah itu padahal cuma membantah bukunya siapa tuh? Ustadz siapa tuh? Lupa saya. Yang membantah buku tentang 37 masalah populer ya. Begitu. Ustadz Abu Baida berapa tuh yang beliau tulis tuh? Ya. Halamannya kan nggak banyak-banyak, yang penting isinya bermanfaat kan begitu. Kecuali kalau memang kita harus menulis karena ketentuan sesuatu ya. Misal skripsi harus sekian halaman, ya sudah harus seperti itu. Tapi kalau kita menulis sendiri pribadi kan nggak harus banyak halaman. Kupring tentang tarbiyah pendidikan total baru 2 halaman lebih. Waduh, banyak sekali ya. Masya Allah. Ilmu dia luas berarti. Ya. Semakin luas ilmunya, semakin banyak yang diberikan kan begitu. Tapi kalau orang nggak punya apa-apa, apa yang mau diberikan kan begitu. Berarti beliau banyak baca, ya, banyak referensi dari ini dan itu, sehingga apa yang beliau sampaikan bisa beliau tuang di bukunya. Kenapa kita nggak bisa menulis dari mana? Karena referensi kita kurang, begitu. Referensi kita kurang. Apa yang mau kita tulis kan begitu. Nah, coba nih, Soal Andika nanti silakan kolaborasi dengan istrinya. Ayo, nih nulis nih tentang apa ya? Nulis begitu ya. Itu aja. Gitu. Terus dicetakkan gitu. Cetaknya bisa kemana? Ke Muslim Sunnah Press. Koneksi lagi. Ya, seperti itu. Silakan yang lain yang mau bertanya. Dulu nulis kumpulan SOSB ya, karena dulu kan kita melankolis ya. Melankolis kan nulisnya senang gitu. Gak suka ngomong tapi suka nulis. Takutnya kalau ngomong itu salah gitu loh. Ngomongnya kasar, takutnya kan begitu juga. Makanya kita nulis biar bisa menata bahasa. Ini cetak berapa mas? Satu pun bisa kok, Ustaz. Nyetak satu bisa. Ada teman yang bisa nyetak satu persis seperti buku ya. Tapi kodarul dia LDI. Tapi teman biasa kita nulis ya. Dan teman saya bisa saya nyetak, kadang juga digratisi juga kalau saya ngeprint di situ ya. Satu bisa set ya. Buat pribadi kan nggak masalah gitu. Saya punya banyak buku tapi mau pasarkan tuh malu-malu sendiri. Begitu ya. Di sini punya jurnal-jurnal seperti jurnal Ramadan dan lain-lain. Bisa seperti itu bisa. Biasanya yang murah-murah memang Jogja, Sat. Jogja mau nyetak berapa itu murah itu. Nah. Silakan siapa yang mau bertanya lagi. Ya, monggo. Monggo yang mau bertanya, lo. Oh, gitu, Masya Allah. Para penulis beliau ya. Pak ini, Pak Iyan itu siapa? Pak Iyan ini. Pak Sani. Status. Nah, saya pernah dapat terus screenshot-nya Pak Sani itu. Dapat dari Ustadz Andika. Gitu. Ya. Tulis tuh, tulis di screenshot, nanti
dicoba di Google Dokumen. Kenapa harus di Google Dokumen? Biar kita mudah mau nulis sama apapun, tinggal pakai HP bisa. Kalau harus nulis nanti nunggu di rumah, takut lupa kalau pakai Word. Makanya pakai Google Dokumen. Oh, ada ini bagus nih, catat. Nah, gitu. Faktor di belakang bagus ini, catat. Nah, gitu kan. Begitu. Ya. Kalau nunggu di rumah, takut lupa nanti sudah kalau sudah masuk rumah. Ya. Yang harus ini, yang harus itu, yang bersihkan rumah, yang bersihkan ini. Nah, begitu kan akhirnya lupa. Nggak jadi, kemarin saya mau nulis apa ya, lupa nanti. Tapi kalau di HP, ya nulis dulu gitu. Ingat, langsung tulis. Ya. Ini kemudian kita pakai Google Dokumen. Oke, monggo ada lagi yang mau bertanya? Ya, monggo. Yang mau bertanya yang lain silahkan. Kan ada kan banyak ini kalau mau nulis ada komunitas KPM ya, nulis di Wattpad ya, nulis dimanapun bisa. Tapi saya belum merambah ke Wattpad apa saya belum tahu caranya ya begitu. Materi tentang pembelajaran kolaboratif. Belum tahu Sat. Nanti coba saya cari Sat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang masukkan nilai agama dalam belajar. Oh, ya bisa juga begitu. Bisa dipakai. Itu nanti kita bisa bikin sendiri kan. Nulis apa begitu nanti hubungannya aja dengan keagamaan itu bisa. Sementara orangnya dalam materi agama apa saja? Oh ada. Itu istri saya bisa tuh matematika akhlak dulu kan pernah bikin itu. Ya, nanti bisa pakai gitu. Misal apa KPK FPB begitu ya. B apa sih? KPK itu apa sih? KPK itu kecil, FPB besar ya. Yang besar itu harus ngalah sama adiknya begitu kan bisa. Itu yang penting ya itu lupa saya. Oh ya ada begitu. Jadi tahu ya matematika akhlak dulu pernah punya gitu. Ya nanti ya. Tapi harus cari dulu bukunya belum dicari. Tumpuan tuh banyak. Nanti cari dulu. Monggo, yang lain yang mau bertanya. Nah, kalau yang ngajar IPA, misalkan ngajar tentang tata surya, nah itu bisa tuh pakai bukunya Ustaz Ahmad Sabik yang Matahari Mengelilingi Bumi. Nah, itu bisa. Atau tulisan siapa ya? Siapa saya lupa. Ustaz Ahmad Sabik juga ya, tentang sains itu ada kok. Ya, ya. Yang orang percaya Big Bang, nah, yang sebenarnya bagaimana kan begitu. Yang ngajar sejarah tentang manusia purba, nah, kita bisa ambil dari ya, cerita-cerita tentang bahwa bapak kita pertama siapa itu bisa cerita seperti itu. Ya, gitu. Ya, monggo yang lain yang mau nulis. Yang mau nulis, yang mau bertanya, soalnya. Maaf. Sudah, nggak ada yang ditanyakan.
Nah, yang tadi sudah saya bagikan itu jangan dihapus ya. Nanti kita bisa bagikan bareng-bareng, kita mau nulis apa di situ ya. Silahkan cari judul gitu ya. Yang penting nama kita pernah muncul di situ kan, seneng kan. Terus kita promosi, ini mau nggak tulisan saya, mau nggak tulisan saya. Ya. Itu kan yang paling banyak biasanya. Suka dengan tulisan memang kadang-kadang. Apa-apa dibaca begitu kan. Sampai diskon tahu 50 plus 20% off, ya, tahu tuh. Bapak-bapak kan enggak. Gitu. Ya, silakan. Cukup. Saya stop recording dulu kalau gitu.